Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Bernaros Kewatulit, NIM 18030300105 dari kelas Sosiologi C semester 6 reguler pagi. Pada hari ini saya akan menyampaikan tugas harian kedua dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Hari ini saya akan membahas peluang korupsi dalam penanganan COVID-19 di NTT. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian korupsi. Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa Latin corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Sedangkan kata corruptio berasal dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok atau disuap. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk pada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentik perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindakan pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi Muhammad Amin Rais yang menyatakan sedikitnya ada 4 jenis korupsi, yaitu yang pertama, korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Yang kedua, korupsi manipulatif, yaitu seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang ketiga, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Dan yang keempat, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenangnya untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan.
Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Gejala umum dari COVID-19 sendiri berupa demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Penyakit COVID-19 sendiri dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, orang itu dapat menyentuh mata, hidung, atau mulut yang dapat menyebabkan orang itu terinfeksi COVID-19. Pembahasan ketiga yang akan kita bahas yaitu peluang korupsi dalam penanganan korupsi di NTT. Diliput dari liputan6.com Kupang memberitakan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menaikkan anggaran penanganan pandemi COVID-19 dari 60 miliar menjadi 286 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan kesehatan, jaringan pengamanan sosial atau JPS, dan termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, alokasi anggaran itu untuk dinas kesehatan dan rumah sakit seperti pengadaan APD pada rumah sakit dan unsur penunjang kesehatan lainnya. Menteri Sosial pun telah menetapkan NTT dalam alokasi penerimaan bantuan JPS sebanyak 300.000 kepala keluarga dari pemerintah pusat. Gubernur NTT meminta para bupati atau wali kota agar melakukan pendataan secara cermat sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara data masyarakat sebagai calon penerima bantuan dari pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT menjelaskan anggaran sebesar 286 miliar itu merupakan hasil realokasi dan refocusing APBD 1 sesuai Permendagri 20 tahun 2020 dan Instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020. Ia menjelaskan alokasi anggaran 286 miliar itu mencangkup pencegahan dan penanganan kesehatan mencapai 81 miliar lebih, 105 miliar untuk JPS dan 100 miliar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi dan BPKB untuk mencegah perbuatan melawan hukum, tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana COVID-19. Berikut data besaran dari masing-masing kabupaten yang mendapat dana penanganan COVID. Kita bisa lihat sendiri di layar. Lalu Polda NTT Nusa Tenggara Timur
Polda Nusa Tenggara Timur membentuk tim Satgas Pengawasan Dana COVID-19. Tujuannya untuk mengawasi penyalahgunaan dana bantuan penanganan wabah virus corona. Hal ini disampaikan berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh instansi Polri, khususnya Polda NTT dalam mengawasi penggunaan dana COVID-19 di provinsi berbasis kepulauan. Kepala Polda Nusa Tenggara Timur mengungkapkan, setelah dibentuknya tim tersebut, Polda NTT sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan dan forum koordinasi pimpinan daerah di tingkat provinsi untuk bersama-sama mengawasi dana tersebut. Sekian dan terima kasih.